Kemudian dalam pembahasan berikutnya, Imam Syukani rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan tentang bab salat berjamaah, beliau terangkan tentang bab sujud sahwi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babu sujud sahwi. Bab sujud as-sahwi. As-sahwi artinya lupa. Ya, ini sujud disandarkan kepada sebabnya. Sebab sujud itu terjadi disebabkan karena apa? Karena adanya kelupaan. Karena adanya kelupaan. Dan kelupaan ini di dalam sujud atau lupanya seorang di dalam salat itu kadang karena dia lupa sehingga dia menambah, ada lupanya sehingga dia mengurangi, dari lupanya sehingga dia membuat ragu di dalam salatnya. Dan tiga hal ini merupakan tiga sebab yang menyebabkan disyariatkannya sujud sahwi. Ya, saya ulangi, yang pertama karena menambah, yang kedua karena mengurangi, dan yang ketiga karena ragu. Imam Syukani rahimahullah taala di sini berkata, wa huwa sajadatani qabla taslim atau ba'dahu wa bi ihram wa tashakhud wa tahlil wa yushra'u li tarki masnun wa li ziyadati wa la rak'atan sahwan wa li shakk fi al-'adad wa idza sajada al-imam tabahu al-mu'tam. Jadi sini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang hukum sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi adalah hal yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa yang lupa. Datang dalam sejumlah hadis dengan konteks perintah bagi siapa yang lupa untuk melakukan sujud sahwi, untuk melakukan sujud sahwi tersebut. Ya, di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyatakhayyar atau falyataharras shawab wal yutim thumma yusallim thumma yasjud sajdatain." Siapa yang syak di dalam salatnya, hendaknya dia tahari, berusaha memilih yang benarnya. Kemudian dia sempurnakan salatnya. Kemudian dia salam. Kemudian dia sujud. Perintah ya, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Ya. Dan ada dalil yang lain, riwayat lain yang menunjukkan tentang perintah untuk melakukan sujud sahwi ini. Dan dia adalah sebuah ibadah, dimaklumi tuntunan dan pensyariatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat memberikan sejumlah hikmah dan pelajaran. Yang pertama menunjukkan bahwa Nabi juga adalah manusia sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan lupanya beliau ya, nampaklah bagaimana pensyariatan sujud sahwi tersebut. Ya, dan kisah lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya ini diterangkan dalam sejumlah riwayat. Ya, di antaranya adalah hadis yang disebut dengan nama hadis Dzul Yadain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat Isya, lalu beliau beliau salat 2 rakaat. Kemudian setelah salat 2 rakaat beliau salam. Ya, beliau salam. Kemudian beliau berdiri ke tiang yang terhampar di masjid, lalu beliau bersandar di situ, seakan-akan beliau marah. Maka ringkasan dari hadis ini, orang-orang berkata, kenapa Rasulullah hanya salat 2 rakaat? Apakah salat dikurangi? Ya, padahal yang hadir di situ ada Abu Bakar dan Umar. Maka di tengah jemaah yang hadir waktu itu ada seorang yang bernama Dzul Yadain. Dia yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anasita am qassarta?" Apakah engkau lupa atau engkau mengurangi salatnya, meringkasnya? Karena Nabi lam ansa wa lam taqassar. Ya. Saya tidak lupa,
am qasar, tapi bisa juga dibaca am qusirat, apakah salatnya sudah diringkas, berubah menjadi ringkas? Nabi berkata salat tidak diringkas dan saya tidak lupa. Ya, karena Dzul Yadain mengatakan diringkas, maka Nabi bertanya, "Akama yaqulu Dzul Yadain?" Apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak langsung menolak. Ya. Tapi beliau bertanya kepada sahabat yang lain. Maka sahabat berkata iya. Maka Nabi pun maju ke depan, sebab beliau mundur bersandar, maka beliau maju ke depan. Ya, lalu beliau salat apa yang kurang, kemudian beliau salam. Kalau beliau salam, beliau takbir lagi, kemudian sujud. Seperti sujudnya sebelumnya, bahkan kadang lebih panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya dulu di antara dua sujud, kemudian takbir lagi, sujud. Setelah itu beliau setelah itu beliau sujud, kemudian mengangkat kepalanya lagi. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat, kemudian setelah itu Nabi salam. Kemudian setelah itu Nabi salam. Ini kisah Dzul Yadain. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ya pernah lupa di dalam salatnya. Tidak ada kisah yang lainnya. Ya sudah berlalu bersama kita kisah Abdullah bin Buhaina ketika Nabi SAW harusnya duduk tasyahud awal, beliau tidak duduk, tapi langsung apa? Langsung berdiri, tidak tasyahud. Iya. Baik. Jadi itu tentang hukum sujud sahwi. Ya, kedua, berapa jumlah sujud sahwi itu? Syukani menjelaskan kuma sajudatan. Dia 2 kali sujud. Dan ini diterangkan dalam banyak riwayat. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Nah, kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan sujud sahwi. Ya, maksudnya waktu pelaksanaan kapan, di mana tempat sujud sahwinya? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Ya. Jadi kalimat waktu di sini mungkin lebih tepatnya diganti tempat ya. Tempat pelaksanaan apa? Sujud sahwi. Apakah setelah salam atau sebelum salam? Asy-Syaukani berkata sebelum salam atau setelahnya. Ya. Jadi sini Asy-Syaukani seakan-akan memberi pilihan. Boleh dua-duanya. Boleh setelahnya dan boleh apa? Dan boleh sebelumnya. Ya. Dan mungkin saja beliau berikan pilihan sebab memang ada rincian di dalam masalah. Dan yang benarnya memang ada rincian dalam hal ini. Dan kesimpulannya saya sudah sebutkan tadi. Sebab sujud sahwi karena ada berapa perkara? 3 perkara. Karena menambah, karena mengurangi, dan karena apa? Karena dia ragu. Ya. Kalau dia menambah, ya, dia menambah rukun atau menambah kewajiban, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, dalilnya hadits Dzul Yadain itu. Nabi 2 rakaat beliau salam. Ini kan menambah salam di sini. Ya kan? Maka setelah itu Nabi diingatkan, maka beliau pun menyambung 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat beliau salam, baru setelah itu beliau sujud lagi. Sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ini kalau menambah. Ya, dan ada hadits Ibnu Mas'ud yang telah saya bacakan juga tadi, itu menunjukkan adanya penambahan. Ya. Ya, dan beliau juga sujud setelah salam. Beliau sujud setelah salam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Yang kedua kalau mengurangi. Ya, dan yang kedua apabila mengurangi. Ya. Siapa yang mengurangi? Ya, siapa yang mengurangi? Maka dia sujud sebelum apa? Sebelum salam. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Buhaina. Rasulullah SAW harusnya duduk tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, tasyahudnya kurang. Maka beliau sujudnya di mana? Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhaina, ya. Maka wasajada sajadataini, ya. Jadi begitu beliau sudah terakhir, hampir selesai salatnya, intabaran nasu taslimahu. Manusia menunggu beliau selesai salat. Apakah beliau salat? Sudah. Kabbara wa huwa jalis. Beliau takbir lagi. Lalu sujud 2 kali sujud. Wasajada sajadatain. Sujud 2 kali sujud qabla an yusallim, sebelum beliau salat. Setelah itu baru beliau salat. Ini karena lupanya akibat apa? Karena lupanya bentuknya apa? Bentuknya mengurangi. Kalau bentuknya mengurangi, maka sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salat. Kemudian keadaan yang ketiga, kalau dia ragu. Ya. Ragu itu 2 macam keadaannya. Ada orang yang ragu. Dia ragu antara 3 dan 4. Ragu antara 2 dan 3. Yang mana yang dia lakukan? Dia ragu. Ya. Ragu ada 2 macam. Ada ragu, dia tidak bisa menentukan yang mana yang kuat dari 2 keraguan ini. Ya.
Dan ada ragu, dia ragu antara dua hal, tapi dia ada yang bisa dia kuatkan. Sangkaan beratnya di mana? Jelas ya? Jadi ini dua macam bentuk ragu. Dua macam bentuk ragu. Iya. Kalau dia ragu, ya, dan dia bisa menguatkan ada sangkaan beratnya. Misalnya dia ragu, ini saya sekarang antara 3 atau 4. Ya, dia ragu. Ya, dia pikir-pikir, oh kelihatannya saya baru 3. Ya. Atau dia kata, oh kayaknya saya sudah 4. Ya. Jelas ya? Dia lebih condong kepada 4. Maka silakan dia salat 4, dianggap itu 4. Tapi dia harus sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Hah? Ya, kalau dia dengan taharri seperti ini, maka sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, "Wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawab." Kalau dia ragu dalam salatnya, hendaknya dia taharri yang benarnya. Ini kan taharri yang mana yang benar. Dia sudah pilih yang mana yang benarnya. Falyutimma thumma yusallim. Hendaknya dia sempurnakan kemudian dia salam. Setelah dia salam, thumma yasjud sajdatain. Kemudian dia sujud 2 kali apa? 2 kali sujud. Baik. Kalau dia ragu tidak bisa menentukan seimbang antara 2 hal, misalnya antara 3 dan 4. Dia ragu antara 3 dan 4. Tentunya yang diambil yang mana? Yang mana yang yakin antara 2 ini? Dia ragu antara 3 dan 4. Sekarang yang yakin yang mana? Ya pasti 3 yang yakin, ya kan? Maka diambil yang paling sedikitnya. Nah, kalau begini keadaannya dia ragu, tidak bisa menentukan, diambil akhirnya yang paling sedikitnya, maka yang seperti ini sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla, salatan aw arba'an, falyatrah asy-syak, thumma yabni 'ala ma istayqan, thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim." Jelas ya? Kata Abu Sa'id, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu berapa dia salat, 3 atau 4, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hendaknya dia buang keraguan itu. Dia ambil yang yakin. Antara 3 dan 4, yang mana yang yakin? 3. Dia ambil yang 3. Jadi dia ambil yang 3, tambah lagi 1. Setelah itu kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Dia sujudnya di mana ini? Sebelum dia salam. Iya. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya kesimpulan di dalam masalah apa? Di dalam masalah sujud sahwi, di mana tempatnya? Sebelum salam atau setelah salam? Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya, yang pertama kalau dia menambah, ya, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau karena mengurangi sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragu dan ada pilihan, dia memilih salah satu, ada yang dugaan beratnya, maka setelah salam. Kalau dia ragu, tidak bisa menentukan, akhirnya dia ambil angka yang paling sedikit sebab itu yang meyakinkan, maka dia sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa bi ihramin. Ya. Ini tentang apa namanya? Sujud sahwi itu, seorang ketika sujud sahwi, dia sudah salam misalnya assalamualaikum warahmatullah, dia mau sujud sahwi, maka dia ihram lagi, takbir lagi. Ihram maksudnya apa? Dia baca takbir, dia baca Allahu Akbar, turun. Naik lagi Allahu Akbar, dia di antara 2 sujud. Dia takbir lagi Allahu Akbar, sujud lagi. Terus dia takbir lagi Allahu Akbar untuk apa? Duduknya. Ya, untuk duduknya. Apakah ada tasyahud? Asy-Syaukani di sini berkata wa tasyahhudin. Tidak ada tasyahudnya. Ini pendapat beliau, dan beliau bangun pendapat ini dalam sebagian hadis. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa seluruh hadis yang menyebutkan tasyahud di sujud sahwi itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Karena itu yang benarnya tidak ada tasyahud. Ya, karena itu saya di pembahasan saya beri tanda tanya. Apakah ada tasyahud lagi? Ya, jawabannya yang benarnya tidak ada tasyahud lagi. Sebab seluruh hadis-hadisnya adalah apa? Adalah lemah. Ya, pembahasan yang kelima, apakah ada salam? Jawabannya ya, ada salam. Sebab disebutkan di sebagian, ya, di sejumlah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam setelahnya. Ya, jadi langsung salam, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi tasyahud. Nah, kemudian ketentuan pelaksanaannya, kapan dia dilaksanakan? Kata Syaukani, yushra'u li tarki masnun. Disyariatkan sujud sahwi ini karena meninggalkan yang disunnahkan. Ya, wali ziyadati, karena menambah, walau raka'atan sahwan. Karena menambah walaupun 1 rakaat dia tambah karena lupa.
Walisyakki fil adad, atau dia ragu di dalam jumlah. Ada keraguan. Ya, di sini Imam Syaukani menambah hal yang lain bagi orangnya. Jadi asalnya kita telah sebutkan rukun dan apa? Yang rukun dan yang apa? Yang wajib. Ya. Yang rukun dan yang wajib kalau ada yang kurang atau dia tambah, maka ini apa? Dilakukan sujud sahwi. Tapi Syaukani menambah di sini kalau dia meninggalkan hal yang disunnahkan. Meninggalkan hal yang disunnahkan, maka dia juga sujud sahwi. Ya. Tapi benarnya, ya, pendapat ini kurang kuat. Yang benarnya dia pada hal yang wajib dan pada hal yang apa? Yang merupakan rukun saja. Adapun hal yang disunnahkan, maka asalnya dia adalah hal yang disunnahkan, dan sunnah itu tidak mesti seorang mengerjakannya. Dia adalah hal yang menyempurnakan. Iya. Nah, ini ada beberapa pembahasan di sini, tapi itu kesimpulannya. Ya, bahwa untuk hal yang disunnahkan itu juga tidak dilakukan sujud sahwi. Kalau dia melakukannya, dia pandang ingin sujud sahwi karena dia lupa, insyaallah taala tidak ada masalah. Kemudian pembahasan yang ketujuh, ya, kewajiban makmum bila imam sujud sahwi. Ya, Syaukani di sini menjelaskan apa kewajibannya. Kata beliau, wa idza sajada al-imamu taba'al mu'tam. Apabila imam itu sujud, maka mu'tam di belakangnya dia ikut apa? Dia ikut sujud. Ya. Ini keadaannya ada dua. Ya, tentunya imam keadaan salam keadaan sujud sahwi sebelum salam, dan keadaan sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, ya ini jelas. Semua makmum harus apa? Harus ikut. Tidak bisa tidak. Jelas ya? Tapi kalau imamnya sudah salam, ya, baru dia sujud sahwi, maka yang masbuk bagaimana? Apakah sujud sahwi dulu baru melanjutkan? Ya, jawabannya tidak. Yang masbuk langsung berdiri, menyempurnakan. Kalau mereka sempurnakan, apakah mereka sujud sahwi? Ya. Jawabannya dilihat. Kalau dia hadir tatkala imam lupa, maka dia juga apa? Sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak hadir atau dia tidak tahu di mana letak lupanya imam, maka dia tidak sujud sahwi. Jelas ya? Baik. Kenapa dirinci seperti ini? Sebab asalnya sujud sahwi itu adalah hal yang disyariatkan karena adanya kelupaan. Ya. Dan ini juga terkait dengan imam, terkait dengan makmum pada saat mereka mengetahui dari imam hal tersebut. Jelas ya? Jadi tatkala dia tidak hadir, maka dia tidak terkena hukum ini. Hukum untuk sujud sahwi. Ya.